Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman shadiqan wa atina hikmatan birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ini Abdullah bin Mas'ud ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ulama besar. Ulama dari kalangan sahabat. Jadi setiap generasi itu ada ulamanya. Setiap masa itu ada ulamanya. Dan salah satu ulama besar dari kalangan sahabat adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan ada ulama dari kalangan sahabat ini namanya Abdullah namanya Abdullah semua. Ulama semua yang namanya Abdullah. Disebut istilah abadillahil khams. Abadillahil khams itu 5 ulama namanya Abdullah semua. Semuanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Zubair bin Awam. Nah, ini semuanya ini adalah mereka ulama sahabah, ulama-ulama sekaligus mereka adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat saja sudah luar biasa kedudukannya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi ini ulama sahabat lagi. Ini yang meriwayatkan ini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau ini masuk Islam di Mekah. Beliau ini masuk Islam di Mekah. Berarti termasuk as-sabiqunal awwalun. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Musababnya beliau masuk Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dia nih. Melewati Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud ini sedang mengembala kambing kepunyaan orang Quraisy yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, katanya, ya gulam, hal indaka min laban tasqina, atau kalau bahasa kitanya, kalau bahasa Betawinya tong, kalau bahasa Maduronya apa? Cong, gitu ya. Tong, ada susu gak yang bisa kau berikan kepada kami? Bisa untuk kami minum gitu. Kemudian dia menjawab, Abdullah bin Mas'ud menjawab, ada, ya katanya. Tapi ini amanah, berarti bukan punya dia, punya orang. Ini siapa tadi? Punya Uqbah bin Abi Mu'aid. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, apakah ada kambing kambing betina yang belum digauli oleh kambing jantan?
Apakah ada kambing betina yang belum digauli kambing jantan? Kemudian dia menjawab, ya ada. Singkat cerita dibawa tuh di hadapan Rasulullah SAW. Jadi ini kambing masih perawan, belum apa namanya, belum kawin, kambing betina. Famasaha sallallahu alaihi wasallam dara'aha wada'a famtala'a daru'aha bil laban. Kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam susunya itu, tempat susunya itu diusap sama Nabi. Diusap sama Nabi, didoain sama Nabi, kemudian terjadi sesuatu, itu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi setelahnya? Yaitu terpenuhi kantong susu itu dengan susu. Padahal nggak masuk akal ya. Dia belum belum kawin, masih perawan. Belum ditumpangin sama badot. Didoain sama Nabi, diusap, didoain sama Nabi, keluar susu penuh. Singkat cerita diperas sama Nabi SAW. Dikasih. Kebetulan di situ ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dikasih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi SAW minum. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun minum. Kemudian setelah itu Nabi SAW bersabda kepada kantong susu tadi. Dia bilang kayak gini. Ikhlis, maksudnya ikhlis itu apa? Balik lagi, nggak ada susunya lagi. Jadi kempes lagi, nggak ada susunya lagi. Maka kembali lagi, nggak ada susunya lagi. Maka Abdullah bin Mas'ud ini melihat kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri. Ini bukan orang biasa ini. Fa'aslama. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ini masuk Islam. Jadi ada sebagian orang melihat mukjizat Nabi SAW masuk Islam. Dan mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran. Makanya banyak daripada sahabat-sahabat Nabi SAW masuk Islam sebab Al-Quran. Kenapa? Mukjizat yang terbesar, mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Banyak kalau kita cerita tuh. Kalau kita cerita as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam tuh. Sebab-sebabnya masuk Islam. Pasti kebanyakan mereka mendengar bacaan Qurannya Nabi Muhammad SAW. Bacaan Qurannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bacaan Qurannya Mus'ab bin Umair. Mendengar, oh ini wallahi hadza laisa min kalamin nas. Demi Allah ini bukan orang yang ngomong. Manusia nggak ada yang bisa nyiptain. Manusia nggak ada yang bisa bikin kalimat seindah ini. Mereka paham ya, kalau kita kan nggak paham ya. Mereka paham. Ini indah banget, Al-Quran ini indah. Ketika mereka mendengar, ini nggak ada. Sehebat apapun penyair nggak bisa seindah ini. Nggak bisa seindah Al-Quran banyak. Daripada sahabat-sahabat Nabi, mereka masuk Islam sebab mendengarkan Al-Quran. Sebab melihat, menyaksikan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Adapun mereka yang hatinya tertutup, yang hatinya masih kotor, gak mempan itu semuanya. Seperti siapa? Nah, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan kawan-kawannya itu. Mereka nyaksiin langsung ketika bulan dibelah. Ketika bulan dibelah malah bilang apa dia? Mereka bilang apa? Muhammad sihirnya tuh terlalu hebat. Dia bilang sihirnya terlalu hebat. Ini orang-orang penyihir belajar sama dia nih. Padahal enggak. Itu karena hatinya kotor. Jadi umumnya orang yang mempunyai hati nurani yang bersih, melihat keindahan Nabi Muhammad SAW, Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad SAW, mereka terpesona dan mereka masuk Islam. Ini salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan di antara sifat Abdullah bin Mas'ud ini adalah beliau ini sangat pendek.
Beliau ini sangat pendek. Bahkan pernah satu kali Abdullah bin Mas'ud ini dipermainkan sama sahabat-sahabatnya. Coba tuh Abdullah bin Mas'ud naik pohon lah gitu. Naik pohon kayaknya lucu ya, anak kecil ya. Badannya kecil naik pohon gitu. Abdullah bin Mas'ud naik pohon. Diketawain sama sahabat-sahabat. Lucu gitu, kecil naik pohon gitu. Nabi SAW nggak senang digituin. Oh, ini orang besar ini. Abdullah bin Mas'ud ini, Nabi Muhammad tahu. Abdullah bin Mas'ud ini bukan orang biasa, orang besar ini, ulama ini. Nabi Muhammad tahu SAW kadar siapa Abdullah bin Mas'ud. Kenapa kalian menertawakan dia? Nggak tahu kalau bahasa kitanya gitu. Kalian nggak tahu. Kalau seandainya Abdullah bin Mas'ud ini ditimbang, ini Abdullah bin Mas'ud yang kalian anggap apa tadi? Kecil, ditimbang di mizan. Itu bakal lebih berat hasanatnya, kebaikannya, pahalanya itu lebih berat daripada gunung Uhud. Digituin sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara keistimewaan Abdullah bin Mas'ud, beliau ini adalah sahibu siri Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahibu siri Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk salah satu orang yang mempunyai orang yang tahu sirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahasia. Jadi ada hanya beberapa orang yang tahu. Seperti contohnya apa? Contohnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini kan banyak yang nggak tahu. Nabi SAW ini memberikan kepada orang-orang, memberitahu kepada orang-orang khusus. Ada beberapa kabar, yang kabar ini nggak boleh disebar. Hanya orang-orang khusus. Salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau ini di antara keistimewaan, beliau ini menjaga sandalnya Rasulullah SAW. Jadi kalau Rasulullah melepas sandal, beliau nomor satu itu. Beliau nomor satu yang memperhatikan sandal Rasulullah. Ini jangan sampai sandal Nabi ini hilang. Begitu juga yang dilakukan sama umatnya banyak kan ya. Kita suka perhatiin tuh kalau ada habaib, ada ustadz, ada kiai itu. Nanti diperhatiin gitu sandalnya. Itu min sunnah, termasuk daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena dulu Nabi Muhammad pun seperti itu. Lepas sandal, langsung diperhatikan sandalnya. Ketika Nabi Muhammad mau keluar, diperhatikan sandalnya, disiapin sandalnya. Ini adalah salah satunya Abdullah bin Mas'ud. Dekat dengan Nabi SAW. Sampai beliau ini terkenal dengan min ajwadin nas sauban wa atyabuhum rihan. Karena orang dekat dengan Nabi SAW, beliau ini terkenal dengan paling bagus pakaiannya. Masa iya sih orang dekat dengan Nabi pakaiannya jelek? Wa atyabuhum rihan, dan juga paling wangi beliau ini. Masa iya dekat dengan Nabi tapi bau? Beliau ini wangi gitu. Nggak mungkin dekat dengan Nabi tapi nggak mandi atau nggak memperhatikan bau badannya. Makanya beliau terkenal dengan wangi, sangat wangi. Jadi diperhatikan kerapiannya, pakaiannya, wanginya. Itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ada satu cerita, Abdullah bin Mas'ud ini kan salah satu orang yang bacaannya tuh bagus. Bacaan Qur'annya tuh bagus. Bahkan beliau ini pernah mengatakan, Wallahi alladzi la ilaha ghairuhu ma nazalat ayah min kitabillahi ta'ala illa wa ana a'lamu aina nazalat wa fima nazalat. Kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah, katanya, yang tidak ada Tuhan selainnya, tidaklah turun satu ayat daripada Al-Qur'an, daripada kitabullah Al-Qur'an, kecuali ana tahu, kata Abdullah bin Mas'ud, di mana turunnya dan untuk apa turun. Namanya asbabun nuzul, tahu dia. Walau a'lamu anna ahadan a'lamu bi kitabillahi minni, ana lahul mataya la itu. Kalau seandainya ana tahu ada orang yang lebih tahu
tentang Al-Quran selain aku, lebih tahu dari aku, maka aku akan datangin dia. Maksudnya apa? Udah dia yang paling tahu. Paling dekat dengan Nabi SAW, tahu di mana ayat itu turun, sebabnya kenapa ayat itu turun. Dan Nabi SAW pernah ketika turun surat Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allamal Quran. Nah, Nabi SAW bersabda, coba siapa yang berani membacakan nih surat Ar-Rahman ini di hadapan orang Quraisy. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, ana ya Rasulullah. Saya wahai Rasulullah berani. Kemudian dia pergi kepada orang-orang Quraisy. Dan kebetulan orang-orang Quraisy sedang berkumpul di sekitar Ka'bah. Kemudian dia memulai bacaannya. Baca apa? Ar-Rahman. Baca Ar-Rahman. Ada yang nggak senang. Pasti siapa? Abu Jahal. Bagaimana Abu Jahal? Abu Jahal berdiri nggak senang. Ini berani terang-terangan ini. Ini Abu Jahal terkenal dengan musuh, nggak senang, benci banget sama Islam. Ngedengar kayak gitu, berdiri langsung ditabok, ditempeleng. Abdullah bin Mas'ud ditempeleng sama Abu Jahal. Yang lebih parah dari itu, dipotong telinganya dipotong, kupingnya dipotong, sampai berdarah. Kemudian dia pergi dalam keadaan nangis, sedih. Maka Nabi SAW mendengar kabar berita seperti itu, menjadi sedih Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud diperlakukan seperti itu oleh Abu Jahal. Kemudian malaikat Jibril turun, ketawa. Malaikat Jibril turun ketawa. Maka Nabi SAW bersabda, anta tadhak wa Ibnu Mas'ud yabki. Engkau ketawa, sedangkan Abdullah bin Mas'ud nangis. Habis ditempeleng, habis dipotong. Maka kata Jibril, sata'lam ya Rasulullah mimma adhak. Engkau bakal tahu ya Rasulullah sebab kenapa aku ini ketawa. Maka ketika Nabi SAW sudah hijrah ke ke Madinah, maka terjadilah perang Badar. Dan di perang Badar itu Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin. Dan Nabi SAW memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk mengambil tombaknya dan mencari orang-orang kafir yang terluka, yang masih hidup bunuh. Ini Nabi memerintahkan kepada Abdullah bin Mas'ud. Maka Abdullah bin Mas'ud nyari, ini yang masih hidup nih. Yang luka-luka masih hidup, dibunuh. Sampailah lewat, ada Abu Jahal. Ada Abu Jahal. Abu Jahal ketika itu lagi parah lah. Lagi terluka parah. Tapi dia ini takut. Ntar dia masih ada kekuatan lagi. Masih kuat lagi. Ini ada Abu Jahal nih, dia lagi luka parah. Terkenal Abu Jahal ini kan. Terkenal dengan ganasnya kan. Kemudian dicoba dari kejauhan. Pakai tombak tadi dari kejauhan ke hidungnya Abu Jahal. Oh, ini udah lemah dia, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Maka ketika tahu Abdullah bin Mas'ud, oh ini udah lemah, ini nggak bisa ngapa-ngapain udah. Maka Abdullah bin Mas'ud langsung loncat ke atas dadanya. Kemudian dipenggal kepalanya sama Abdullah bin Mas'ud dan kemudian dipotong telinganya. Kemudian setelah itu jadiin tali, diikat, dibawa, ditarik sampai ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Jibril ketawa. Ini sebabnya. Apa katanya? Uzun bi uzun warra'su ziyadah. Ini balasannya dulu telinga, motong telinga nih. Dibalas ketika perang Badar.
dipotong juga telinganya. Itu kepala, warra'su ziyadah, lebihnya kepala. Inilah sebabnya kenapa malaikat Jibril ketawa.